Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali hari ini, Jumat 23 Februari 2024. Perjumpaan kita tentu saja hendak merenungkan kebenaran sabdanya. Dan sabdanya akan kita renungkan didasarkan dari Mazmur pasal 22, ayat 20 sampai dengan 25. Sebelum kita bersama merenungkan kebenarannya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, pertolongan, dan berkat yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Kami mengingat kembali dari setiap perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang telah terjadi. Dan kami yakin Tuhan, Engkau-lah yang menyelamatkan kami. Sehingga keselamatan-Mu itulah yang memampukan dan menyegarkan kami terus menyambut kehidupan ini dengan syukur. Dan kami menjalaninya pula dengan kepasrahan yang penuh kepada-Mu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami yakini ya Tuhan, inilah kekuatan cinta, berkat, dan rengkuhan kasih-Mu, supaya kami terus memiliki pengharapan di dalam kuasa dan mukjizat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirman-lah, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami ya Tuhan melalui kesempurnaan kasih dan pengampunan-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, sabda dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah dan percaya. Amin. Kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya yang didasarkan dari kitab Mazmur, pasal 22, ayat 20 sampai dengan 25. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 23 Februari 2024 adalah tidak memandang hina. Teks yang kita renungkan jadi menarik. Jika kita membaca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dijelaskan, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sang pemazmur berseru-seru dan berseru-seru. Dan kemudian ia merasa bahwa Tuhan memang ada. Tapi Tuhan sepertinya tidak menjawab. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Inilah dialog yang manis yang dinyatakan oleh pemazmur. Dan kemudian dialog itu ditunjukkan terus sampai dengan ayat 20 sampai 20, kemudian 22. Dan yang di ayat 22, Engkau telah menjawab aku. Artinya apa? Pertanyaan yang awal tentang kehadiran Tuhan dalam dialognya, dalam kesengsaraannya, pada akhirnya Tuhan menjawab dari setiap pergumulannya. Memang tidak dijelaskan berapa lama
butuh waktu. Kira-kira berapa hari Tuhan sampai menjawab atau melepaskan dari pergumulan sang pemazmur ini. Tetapi yang pasti, sang pemazmur sekalipun merasa bahwa Tuhan meninggalkan dirinya, ia tetap berseru, ia tetap meminta, ia tetap memohon. Bahkan diungkapkan di ayat 20, 21, 22. Janganlah jauh, lepaskanlah, selamatkanlah. 3 kunci. Janganlah jauh, lepaskanlah, selamatkanlah. Kenapa ia mengatakan itu? Karena tentu ia percaya. Percaya pada apa? Ya karena pada waktu sebelumnya, kehadiran Tuhan nyata dalam hidupnya. Maka dari prasangkanya bahwa Tuhan meninggalkannya, kemudian ia dialogkan dengan mengatakan, janganlah jauh, lepaskanlah, selamatkanlah. Dan itu terjadi. Engkau telah menjawab aku. Dari teks ini kemudian kita bisa paham. Pergulatan kita juga demikian. Kita percaya bahwa Tuhan itu hadir. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tapi seringkali kita juga merasa bahwa Tuhan begitu jauh dengan kehidupan kita. Kita sangat rindu untuk dipulihkan. Kita sangat berharap untuk kemudian doa-doa kita didengarkan. Dan sangat lama atau kita sudah bersabar untuk menunggu jawaban-jawaban dari Tuhan. Maka firman ini mengundang kita bersama supaya kita tidak berhenti. Supaya kita terus berdialog, supaya kita juga terus meminta. Dengan percaya bahwa Tuhan tidak jauh. Dengan percaya bahwa Tuhan akan melepaskan. Dengan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Maka dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita juga dihantarkan. Untuk apa? Tuhan yang tidak jauh, maka kita juga tidak boleh jauh. Minggu Prapaskah memampukan kita untuk mendekat, mau berjumpa dengan kasih kemurahan, kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga apa? Dengan kita mendekat, dan kita mau berjumpa, dan kita mau terbuka, maka segala hal dalam diri kita, yakinlah, Tuhan akan melepaskan, memproses, dan Tuhan menyelamatkan. Maka Tuhan akan menjawab kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak memandang siapapun kita. Apapun keadaan kita, dari manapun kita berasal, Tuhan tidak memandang itu. Yang penting adalah percaya. Maka pesan apa yang kita terima? Mari kita perhatikan kembali ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Inilah panggilan kita. Yang pertama. Apapun keadaan kita, mari kita terus bersukaria. Jadi minggu Paskah bukan minggu kita murung karena kita diajak berpuasa. Oh tidak. Minggu Prapaskah adalah minggu kita bersukaria, bersukacita. Betul ada puasa spiritual yang kita lakukan. Bukan soal makan dan minum saja yang kita lakukan dengan berpuasa. Tidak. Bersukaria dengan berpuasa, dengan apa? Mengerem. Mengenal diri kembali siapa kita. Ada bagian-bagian yang tentu tidak tepat, tidak layak, yang jahat, yang tidak baik dalam kehidupan kita, itu yang harus dilepaskan. Supaya apa? Kita menemukan keselamatan itu sendiri. Dengan apa? Ya tentu saja Tuhan yang tidak jauh itulah yang harus kemudian kita respon. Meneladan pada apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Maka biarlah kita terus kemudian mau
mengenal siapa diri kita. Dengan mengenal diri kita, tentu kita akan kembali bertobat, mengikut Tuhan. Dan dalam keadaan pertobatan itu, kita bersukaria, bersukacita. Dalam masa Prapaskah ini, kita dipanggil untuk itu, bersukaria dan bersukacita. Sehingga kesukacitaan itulah yang mengendap dalam diri kita. Dengan demikian perjalanan kehidupan kita kini dan sepanjang masa, hanya kesukacitaan itu. Sehingga apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi, kita tetap dalam sukacita itu. Pesan yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Ini berbicara tentang kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, untuk takut akan Tuhan dan mengandalkannya. Takut akan Tuhan tentu mengundang kita. Untuk apa? Bukan kita merasa ditakut-takuti, tidak. Tapi berpengharapan pada kuasa yang menyelamatkan itu. Menyerahkan itu dengan total kepadanya seluruh kehidupan kita. Tentu kita ada kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Maka biar kita tetap menjalani setiap kehidupan kita dengan berserah dan percaya. Pada sisi yang lain kita terus juga mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tak kutaukan hari esok, tapi biarlah kita terus percaya dan terus berjalan melangkah. Yang seperti apa biarlah Tuhan yang menjawab dari setiap kerinduan dan harapan kita. Maka ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sehingga apa? Yang tadi, yang tidak jauh itu kita temukan bahwa Tuhan bersama-sama dan di tengah-tengah kita. Maka sebagai penutup, dalam tema tidak memandang hina, kita perhatikan ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Pesan yang pertama, kedua, supaya kita bersukaria senantiasa, sehingga kita memiliki pengalaman batin bersamanya. Maka dalam segala hal kita tetap menemukan kesukacitaan itu, tetap memuji dalam segala hal, sehingga yang takut akan Tuhan itulah yang memampukan kita hanya berserah dan mengandalkan Tuhan. Maka apapun keadaan kita dan siapapun kita, yakinlah Tuhan akan menjawab. Karena apa disebutkan di ayat 25? Tuhan tidak memandang hina, Tuhan tidak merasa jijik kepada kita. Ia memperhatikan satu persatu kesengsaraan kita. Maka percayalah, ia yang tidak memandang hina, maka ia hadir, mengerti paling dalam atas setiap kehidupan kita. Bahkan ia mendengar setiap teriak minta tolong dari kita. Percayalah senantiasa kepadanya dan teruslah rayakan minggu-minggu Prapaskah ini. Karena Tuhan tidak memandang hina dan merasa jijik, tetapi ia dekat dan bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah kami menjadi percaya bahwa Engkau tidak memandang hina, tapi Engkau terus berdialog dalam kehidupan kami dengan terbuka. Maka biarlah kami menjadi percaya bahwa Engkau tidak jauh, bahwa Engkau melepaskan dan menyelamatkan kami, bahwa Engkau ya Tuhan menjawab kami. Maka biarlah kami terus berseru dan percaya, dengan kami bersukaria dan takut akan-Mu Tuhan, supaya kami terus dekat, supaya kami terus berjumpa dengan kasih dan kuasa-Mu. Sehingga dalam segala hal kami tetap mengandalkan-Mu dan percaya dan kuat di dalam kuasa-Mu itu Tuhan. Terima kasih kebenaran-Mu hadir Tuhan. Karena kebenaran-Mu hadir, maka kami yakin Engkau memberkati kehidupan secara khusus
Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminarjo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwan Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Ibu Heni. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu hadir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, dan Engkau yang hadir menyegarkan tubuh jiwa roh hamba-Mu ini yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin Tuhan berkat-Mu juga hadir dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami yakin pula Engkau memberikan kasih-Mu yang besar, sehingga apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau menolong, dan hamba-Mu ini pun menaruhkan kepercayaan itu dengan penuh kepada-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir dan memberkati mereka. Demikian juga atas setiap kehidupan dan pergumulan kami, Engkau yang mengetahui dari setiap kerinduan kami Tuhan, pergulatan, harapan, dan berbagai hal yang ada dalam kehidupan kami. Apapun yang kami perjuangkan, apa yang kami hidupi, kami yakin Tuhan Engkau menolong kami semuanya. Jangan biarkan kami undur, jangan biarkan kami berdiam diri, berputus asa. Tapi biarlah kami terus bersemangat bahwa Engkau tidak jauh, bahwa Engkau melepaskan, bahwa Engkau menyelamatkan, bahwa Engkau Tuhan menjawab kami. Maka biarlah kami menjadi percaya. Kami yakin Tuhan Engkau hadir atas kami. Dan juga atas kehidupan anak dan cucu kami dalam kehidupan rumah tangga mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Kami yakin Tuhan Engkau berkati mereka. Baik yang ada di kota Yogyakarta, seluruh kota-kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, tolonglah mereka Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu menyelamatkan mereka. Demikian juga memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, hanya rahmat kasih berkat-Mu yang terjadi ya Tuhan, atas kehidupan persekutuan di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Kau memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, pasca pemilu, biarlah apapun itu Tuhan, hasil yang nantinya diputuskan KPU semua menerima. Sekalipun ada pihak-pihak yang tidak puas, tidak hanya damai sejahtera-Mu Tuhan yang menyelamatkan bangsa dan negara kami, sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga oleh karena kuasa dan keselamatan-Mu itu. Kami yakin Kau juga hadir di tengah kehidupan dunia ini Tuhan. Rahmat damai berkat-Mu Tuhan menyatakan keselamatan. Kami yakin Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa, permohonan kami ini, hanya dalam kuasa dan nama-Mu. Di dalam-Mu kami berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, kini dan sepanjang masa. Amin.